Jolo ode bataku sai use turuhako sai pasiatangiaku dohot kepadamu ya Tuhanku, ku curahkan hidupku. Oh, dengarkanlah doaku, tangis dan Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita selalu bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Jumat 28 April 2023, yang mengambil judul Takut akan Tuhan. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Marhiti siada siroha dohot habonaron, salese hajahaton. Jara marhiti siada biar mida jahuba, medau iba siada hajahaton. Saudara kekasih, dalam buku Surprise by Joy Lewis mengakui bahwa ia mengenal iman Kristen pada usia 33 tahun. Tetapi dengan meronta, melawan, dongkol, dan mencari-cari celah untuk melarikan diri. Meskipun Lewis berusaha melawan dan ia juga menghadapi banyak kendala serta kelemahan diri, Tuhan mengubahnya menjadi seorang pembela iman yang berani dan kreatif. Lewis menyerukan kebenaran dan kasih Allah lewat banyak karya esai dan novel luar biasa yang masih dibaca, dipelajari, dibagikan orang sampai sekarang. Lebih dari 55 tahun setelah ia meninggal dunia. Hidupnya mencerminkan keyakinannya bahwa tidak ada orang yang terlalu tua untuk menetapkan tujuan lain atau merajut impian baru. Ketika kita membuat rencana dan mengejar impian, Allah dapat memurnikan motivasi kita dan memampukan kita untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita lakukan kepadanya. Dari tugas yang paling sederhana hingga tantangan yang terbesar, kita dapat hidup demi kemuliaan pencipta kita yang maha kuasa, yang membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing.
setiap tindakan, kata, dan demikian dapat menjadi ungkapan penyembahan kita yang tulus, suatu penyembahan untuk menghormati Allah yang memperhatikan kita. Allah tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan, kekhawatiran, atau kecenderungan kita untuk cepat merasa puas dan berhenti bermimpi. Ketika kita memilih untuk hidup bagi Dia, mengabdikan diri dan bergantung kepadanya, Dia akan mewujudkan rencana-rencananya atas kita. Apapun yang kita lakukan dapat dilakukan bersama Dia, untuk Dia, dan hanya karena Dia. Amsal ini pertama menyatakan bahwa kesalahan dihapuskan Allah melalui kasih dan kesetiaan Allah. Karena seperti dalam minggu kita, Misericordias Domini, Allah adalah Allah penuh kasih karunia yang meliputi seluruh bumi, termasuk kita. Puncaknya adalah pengorbanan Yesus Kristus, anaknya di kayu salib. Setelah Tuhan menyediakan keampunan dosa bagi kita. Bagaimanakah kita memperoleh keampunan itu? Pastinya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi iman itu harus terbukti melalui kasih dan kesetiaan kita kepada Allah dan kepada sesama. Jika seorang dengan tulus mencintai Allah dan setia kepadanya, mereka akan mendapatkan pengampunan. Kasih dan setia kepada Allah dapat dinyatakan melalui cara hidup kita seperti doa, membaca dan mempelajari Alkitab, menghadiri kebaktian di gereja, dan membantu orang lain. Bagian kedua dari Amsal ini menekankan pentingnya takut akan Tuhan dalam menghindari kejahatan. Takut akan Tuhan adalah rasa hormat yang mendalam pada Allah dan perintah-perintahnya. Ketika kita takut akan Allah dan memahami konsekuensi dari tindakan kita, kita akan lebih sedikit melakukan perilaku jahat. Dengan takut akan Tuhan yang kudus itu, kita senantiasa menjaga pikiran kita, sehingga tidak akan berani berdosa melawan Tuhan. Takut akan Tuhan haruslah menjadi sikap hidup yang mendasari semua perbuatan dan penilaian kita. Kuasa rasa takut inilah yang menjadi pendorong bagi manusia untuk hidup tetap berada di jalan kebenaran dan menjauhi kejahatan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Biarlah kita tetap dalam kasih dan kesetiaan kepada Allah, supaya kita mendapatkan pengampunan atas kesalahan kita, dan tetap hormat serta takut akan Tuhan, sehingga kita menghindari dan menjauhkan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah Tuhan kami yang selalu bersama kami dalam hidup ini. Biarlah penyertaan Tuhan tetap ada dalam diri kami, agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kepadamu kami Tuhan berserah. Aturlah kami, layakkan kami untuk memuliakan Tuhan. Ampuni Tuhan segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat,
Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Horas. Bless the